Yang semakin baik komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya terlihat dan tercermin daripada pola komunikasi kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Tausiah Harian Ramadan 1442 Hijriah. Kebaikan tanpa batas bersama Baitul Mal Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muslim yang terbaik adalah muslim yang mampu mewujudkan komunikasi yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan komunikasi yang apik dengan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minan nas. Yang secara normatif, bagaimana komunikasi kita dengan sesama manusia adalah merupakan cerminan daripada bagaimana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semakin baik komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya terlihat dan tercermin daripada pola komunikasi kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Banyak di antara kita yang kemudian mampu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, tapi kemudian terbata-bata, tertatih-tatih dalam menjaga komunikasinya, interaksinya dengan sesama manusia. Hal ini, kenyataan ini tentu tidak mencerminkan iman yang benar. Karena semakin baik, semakin benar iman kita kepada Allah, maka pasti akan tercermin dan pasti akan terperagakan pola komunikasi yang baik dengan sesama manusia. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, salah satu wujud komunikasi, interaksi kita, hablum minan nas kita adalah dengan menunaikan zakat, infak, dan sodakoh kita secara utuh. Secara empiris, alhamdulillah, di bulan Ramadan ini secara masif umat Islam berbondong-bondong untuk menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sodakohnya. Kita melihat begitu banyak saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan finansial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung secara cermat daripada kewajiban-kewajiban materialnya, kewajiban-kewajiban hartanya untuk ditunaikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkannya dari kaum fakir dan kaum miskin. Hal ini tentu saja menjadi kenyataan atau menjadi sebuah arus yang positif, ya, secara khusus kepada umat Islam atau para kaum muslimin yang diberikan kelapangan finansial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kita semua ingin mendapatkan ketenangan hati di dunia dan kegembiraan yang hakiki di akhirat kelak. Yang kegembiraan yang hakiki di akhirat kelak itu salah satunya adalah dengan menjaga dan memastikan kesucian harta kita untuk kemudian tidak ada lagi fakir miskin yang di akhirat kelak menuntut karena adanya hak mereka yang tersisa dari harta-harta kita yang belum ditunaikan, yang na'udzubillah min dzalik tidak ditunaikannya karena kecintaan kita yang begitu tinggi kepada harta-harta duniawi. Maka mensucikan harta dengan berbagi, dengan menunaikan zakat, infak, dan sodakoh itu adalah merupakan investasi keselamatan kita di akhirat dan merupakan kebaikan-kebaikan yang memberikan turunan ketenangan hati di dunia ini. Apatah lagi kita meyakini bahwasanya infak, zakat, dan sodakoh yang kita tunaikan bagaikan kita melemparkan, ya, cahaya ke satu dinding atau ke satu cermin yang cahaya itu akan kembali kepada kita. Yang tiada satu kebaikan pun, tiada satu rupiah pun yang kita inginkan mensucikan harta kita dalam menunaikan kewajiban-kewajiban finansial kita yang kebaikan-kebaikannya tidak kembali kepada kita.
setiap doa, setiap kegembiraan, setiap senyum yang merekah, setiap hati yang bergembira dan lapang daripada fakir-fakir miskin tersebut memberikan dampak, memberikan efek positif kepada kita yang menunaikan hak-hak tersebut. Doa-doa mereka kita yakini dapat menjadi salah satu asbab untuk menjadi penyelamat kita dan memberikan kebahagiaan dan ketenangan kita di dunia dan di akhirat. Maka di samping kita menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan fisik kita, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan kita, menjaga kebersihan harta kita, jangan sampai terlupakan. Karena boleh jadi disitulah sumber keselamatan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Senyum-senyum yang merekah, hati-hati yang lapang, kegembiraan yang terekspresikan dari para fakir dan miskin tersebut, kita yakini bukan hanya mereka yang merasakannya, tapi kita pun juga akan merasakannya sebagai ganjaran kebaikan dari harta-harta yang kita sucikan dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah kita secara khusus di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan demikian, dan mudah-mudahan zakat, infak, sedekah yang kita tunaikan menjadi asbab untuk kita mendapatkan ketenangan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, dan mendapatkan surga Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian. Wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan tanpa batas. Siapapun dan dimanapun bisa berbagi.